Faris Sudaders, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkan Fan Xian kemudian meminta maaf kepada ayahnya karena telah merusak reputasi keluarga mereka. Ia mengetahui bahwa kejaksaan sedang mempersiapkan laporan lain yang akan menargetkan keluarga Fan. Ketika pangeran kedua mengetahui bahwa keluarga Fan menghindari pengadilan karena mereka sedang sakit, ia kemudian mengirim seorang tabib untuk menyelidiki masalah tersebut sehingga dia dapat menuduh mereka melakukan penipuan. Agar tidak tertangkap, Fan Xian menyuruh ayahnya minum racun ringan, bahkan dia memalsukan luka pada tubuhnya sendiri. Sebelumnya Fan Xian yang memerintahkan Qinian untuk menyebarkan berita bahwa Hong Cheng mempunyai hubungan khusus dengan Yuan Meng. Orang-orang pun mulai mempercayai setelah berita itu tersebar di ibu kota. Namun sebaliknya Fan Xian justru menjadi ancaman dari 6 kementerian yang menuduhnya menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Fan Xian yang pergi ke kediaman Wan Fan Xian mendekati dari Ling bahwa pangeran kedua juga berada di dalam bersama Wan Ternyata Ling mengasah goloknya ini untuk membunuh pangeran kedua karena dia tidak ingin menikah dengan pangeran kedua yang sebelumnya ternyata kaisar telah menjodohkan dengan Ling dan pangeran kedua. Jika dia berani menolak titah kaisar, maka itu akan menjadi ancaman yang serius buat dia dan keluarganya sendiri. Sementara itu di dalam, pangeran kedua juga berkeluh kesah. Dia sebenarnya juga tidak ingin menikah dengan Ling akan tetapi karena ini merupakan perintah kaisar maka mau tidak mau dia juga harus mengikuti ayahnya. Pangeran kedua juga mengalihkan pembicaraan dengan menjelek-jelekan Fan Xian di depan Wan Dia mengatakan jika keluarga Fan adalah keluarga yang mempunyai bisnis haram. Mereka mempunyai rumah bordil, memaksa seorang wanita untuk menjadi pelacur. Ketika Fan Xian mendengar kata-kata kasar, dia tidak dapat menahan amarahnya. Kemudian dia menyerang dengan kursi kayu. Untunglah Wan segera mencairkan suasana sehingga tidak terjadi keributan di tempat tersebut. Tak lama kemudian, pangeran pertama juga datang di tempat itu. Mereka pun duduk bersama untuk makan bersama. Sementara itu Wan yang cukup pintar untuk menunjukkan taktik jahat pangeran kedua. Dia mengerti bahwa pangeran kedua datang kepadanya untuk menyebabkan perselisihan antara dirinya dengan Fan Xian. Sebelum mereka berpisah, Fan Xian memberitahukan bahwa dia telah meracuni anggur pangeran kedua. Lalu pangeran kedua pun mulai panik dan berusaha memahami betapa seriusnya situasi itu. Namun pada akhirnya, Fan Xian juga memberikan penawar. Pangeran kedua awalnya ragu untuk meminum penawar racun tersebut. Namun dia tetap meminumnya karena nyawanya dipertaruhkan. Dia meminta kepada Ling untuk mengambil jenazahnya jika dia nanti meninggal dalam perjalanan pulang. Setelah mereka tiba di istana Chenfing, pasangan itu mendapati bahwa sebuah perayaan besar sedang berlangsung. Fan Xian kemudian bertemu dengan Jenderal Qin dan meminta pendapatnya tentang kejadian yang sedang berlangsung. Jenderal Qin menasihatinya untuk tidak berurusan dengan orang-orang berkuasa seperti putra mahkota atau sang selir. Fan Xian berjanji kepadanya bahwa keluarganya tidak akan terjebak dalam baku tembak selama mereka tidak menggelapkan dana apapun. Sementara itu pasukan pejabat pengawas yang sedang menyamar untuk mencari pembunuh menara bulan. Setelah mencari di setiap sudut ibu kota, mereka berhasil menemukan pelakunya. Setelah mendapatkan kabar jika para pembunuh itu sudah tertangkap, Fan Xian pun segera pulang. Namun yang mengejutkan, penjahat itu mengaku bahwa mereka disuruh oleh Fan Xian. Mendengar hal itu, Qinian marah kepada mereka, namun Fan Xian tetap tenang. Dan akhirnya Fan Xian tahu jika mereka ini berasal dari pasukan berani mati. Meskipun dipaksa seperti apapun, mereka juga tidak akan pernah mengaku. Tak lama kemudian utusan peradilan datang. Dia diutus untuk membawa 3 pelaku untuk diinterogasi di sana. Qinian pun menjadi semakin khawatir karena jika dia mengaku diutus oleh Fan Xian, maka itu akan menjadi masalah yang serius. Akan tetapi Fan Xian malah membolehkan mereka membawa 3 penjahat itu. Namun saat sedang diangkut, para pembunuh bertopeng menyerang kereta mereka dan membunuh ketiga pelaku di tempat. Sementara sebagian besar pembunuh berhasil melarikan diri.
Salah seorang penjahat bertopeng itu akhirnya tertangkap dan ternyata dia anak buahnya pangeran kedua yang bernama Wuju. Sementara itu pangeran kedua juga tidak mengerti kenapa pembunuh itu adalah anak buahnya karena dia tidak pernah merasa memerintahkan Wuju untuk melakukan hal itu dan dia hanya meminta Wuju untuk menjalankan misi ke kerajaan Qi Utara. Di sisi lain, Wuju terbangun dari keadaannya yang tidak sadarkan diri. Kilas balik pun diperlihatkan ketika mereka akan menangkap Shize. Namun tiba-tiba seseorang datang untuk melindungi Shize. Bian kemudian mengunjungi Wuju di penjara. Wuju menceritakan kepadanya secara terperinci tentang kejadian-kejadian yang telah terjadi sejak dia menyerang Shize. Bian menyarankannya untuk menyangkal keterlibatan pangeran kedua dalam kasus tersebut di hadapan Biro Peradilan. Sementara itu Shize, adiknya Fan Xian, dia sudah sampai ke kerajaan Qi Utara. Di sana dia sudah aman bersama dengan temannya Fan Xian, yaitu Haitang. Qinian yang menyampaikan berita bahwa Ming Cheng dari kantor sensor datang mengunjungi Fan Xian karena takut dia akan ketahuan berpura-pura cedera. Fan Xian pun segera naik ke kursi rodanya. Ming Cheng masih kesal seperti sebelumnya. Saat tiba di kediaman Fan, dia mengeluh tentang rumah yang melebihi ukuran yang diizinkannya. Ming Cheng bertanya kepada Fan Xian apakah pangeran kedua yang meracuni ayah Fan Xian. Ternyata Ming Cheng ini datang ke Fan Xian untuk membahas tentang laporan yang pernah diberikan kepada Fan Xian tentang catatan para pejabat yang korupsi. Ternyata setelah dia mengeceknya, rata-rata semua berasal dari kerabatnya pangeran kedua. Keduanya pun akhirnya bekerja sama untuk memberantas para koruptor di istana. Singkatnya, setelah 2 hari kemudian, sang kaisar pun mengumpulkan para pejabat. Di sana Ming Cheng dari kantor sensor muncul di hadapan kaisar. Dia menuduh keluarga Fan memiliki pavilion menara bulan secara ilegal. Dia mengklaim bahwa pejabat kekaisaran tidak boleh memiliki rumah bordil. Meskipun Fan Jian meminta maaf atas tindakan putranya, dia berpendapat bahwa membuka rumah bordil bukanlah tindakan yang melanggar hukum karena dia bukan pejabat. Ming Cheng kemudian meminta kaisar untuk menurunkan jabatan Fan Jian dan Fan Xian sebagai hukuman. Tetapi salah satu pejabat di sana menentang usulan tersebut dengan meyakinkan kaisar bahwa penyelidikan pembunuhan harus menjadi prioritas utama. Sebenarnya semua ini telah diatur oleh Fan Xian dengan Ming Cheng. Mereka ini tujuannya akan menyeret pangeran kedua karena mereka menduga pangeran kedua kali ini terlibat dalam pembunuhan menara bulan. Awalnya Ming Cheng sengaja mengangkat kasus keluarga Fan, di mana keluarga ini mendirikan rumah bordil. Namun dia juga tahu yang terlibat dalam rumah bordil itu adalah Shize, yaitu putra termuda Tuan Fan Jian yang bukanlah seorang pejabat. Dan tentu saja kalau ada hukuman dari kaisar, tentunya hukumannya akan ringan dan sasaran utamanya adalah pangeran kedua. Ming Cheng dengan berani melaporkan kepada kaisar bahwa mereka telah menangkap 3 pembunuh di menara bulan. Akan tetapi 3 pembunuh itu kemudian dibunuh oleh Wuju yang merupakan anak buah pangeran kedua yang paling setia. Mendengar hal itu, pangeran kedua segera berlutut di hadapan sang kaisar. Dia memberitahukan kaisar bahwa meskipun Wuju adalah anak buahnya yang paling setia, dia tidak pernah memerintahkan Wuju untuk melakukan perbuatan seperti itu. Dia juga menyesal di hadapan kaisar karena ternyata anak buahnya telah berkhianat kepadanya. Dia kemudian meminta Ming Cheng untuk membuktikan keterangan Wuju karena sebelumnya Wuju juga telah mengakui bahwa apa yang dia lakukan bukanlah perintah siapa-siapa. Ming Cheng lalu meminta kaisar untuk menghadirkan saksi. Akan tetapi ternyata Wuju telah meninggal di dalam penjara. Dia meninggal bunuh diri setelah dia meminum racun. Dengan melihat kasusnya seperti ini, kaisar pun kemudian tidak bisa menyalahkan pangeran kedua sehingga terbebas dari tuduhan itu. Kaisar buru-buru ingin segera menutup pertemuan, namun Ming Cheng kembali dan mengaku kepada kaisar bahwa laporannya belum selesai. Dia melaporkan kepada kaisar bahwa semua pejabat yang telah dia selidiki dalam kasus korupsi ini ternyata semuanya berhubungan dengan pangeran kedua. Mereka itu semuanya adalah keluarga pangeran kedua. Dengan mendapatkan laporan seperti itu, akhirnya kaisar mau tidak mau dia harus menghukum putranya karena keluarganya sudah terlibat korupsi. Dengan mengetahui hukumannya sangat ringan, Ming Cheng protes bahwa itu tidak masuk akal karena seorang korupsi hanya dihukum ringan seperti itu. Kaisar sendiri kemudian mengatakan kepada Ming Cheng bahwa tidak ada aturan yang baku untuk menghukum para koruptor.
Di saat kembali Kaisar yang akan menutup pertemuan, Ming Cheng kembali protes. Kalau begitu sarannya sekarang dia akan melaporkan kepada pembuat peraturan bahwa mereka semua telah lalai dalam membuat peraturan sehingga merugikan masyarakat. Semua menteri akhirnya dilaporkan termasuk Chen Ping yang dinilai tidak jelas dalam membuat aturan. Kaisar tetap tidak bergeming. Dia pun lagi-lagi akan menutup pertemuan tersebut, akan tetapi Ming Cheng tetap tidak puas. Dia kemudian menghentikan Kaisar. Bahkan dia dengan berani melaporkan Kaisar sendiri dengan tuduhan bahwa Kaisar ini tidak membela rakyat kecil yang hanya mementingkan keluarganya sendiri. Mendengar itu, Kaisar menjadi marah, di mana seseorang yang berani melawan seorang Kaisar ataupun membantah, maka orang tersebut wajib mendapatkan hukuman mati. Singkatnya, Ming Cheng akhirnya mati secara mengenaskan setelah dia mendapatkan hukuman cambuk dari sang Kaisar. Fan Xian benar-benar bersedih melihat kejadian itu. Dia tidak mengira akan berakhir seperti ini. Fan Xian kemudian membawa kereta itu pulang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang perjalanan. Ketika kereta itu melewati lembaga inspeksi, Chen Fing sudah menunggunya di gerbang. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan Fan Xian. Chen Fing kemudian membawa Fan Xian ke ruang rahasia. Fan Xian masih bingung dengan tidak mengerti mengapa Kaisar memukuli Ming Cheng sampai mati. Untuk pertama kalinya, Fan Xian pun merasakan kejamnya sang Kaisar. Fan Xian yang mengutus anak buahnya untuk mengurus pavilion Menara Bulan yang awalnya tempat prostitusi ini diubah menjadi tempat hiburan biasa tanpa prostitusi. Namun suatu hari saat Fan Xian melewati Menara Bulan, kereta Fan Xian dihentikan oleh para putra bangsawan terkemuka di ibu kota. Mereka ini merupakan anak-anak pejabat terkemuka. Mereka menuntut agar Fan Xian menyerahkan pavilion Menara Bulan kepada mereka. Bahkan salah satu dari mereka mengancam akan membunuh Fan Xian. Fan Xian yang tidak peduli mereka anak siapa, dia pun segera memberi pelajaran kepada mereka semua. Sementara itu Pangeran kedua dan Bian, keduanya bersekongkol untuk kembali memberi pelajaran kepada Fan Xian. Pangeran kedua memerintahkan Bian untuk membawa Ling Er kepadanya karena dia sedang dalam tahanan rumah dan tidak boleh pergi kemana-mana. Di saat Ling Er mengunjungi Pangeran kedua berhasil meyakinkannya bahwa dia tidak pernah punya niat jahat terhadap Fan Xian. Yang awalnya Ling Er ini menolak untuk mempercayainya. Namun dengan menggunakan taktik liciknya, Pangeran kedua berhasil meyakinkan Ling Er bahwa dia tidak punya niat jahat sedikit pun kepada Fan Xian. Ternyata Pangeran kedua ini akan meminta bantuan Ling Er untuk membuat surat rekomendasi bersama, yaitu antara Pangeran kedua dan keluarga Ling Er. Mereka akan merekomendasikan Fan Xian sebagai penanggung jawab ujian kekaisaran yang sebentar lagi akan diadakan, dan surat rekomendasi bersama itu akan diajukan kepada sang kaisar. Ini merupakan rencana jahat untuk menjatuhkan Fan Xian ketika nanti Fan Xian menjadi penanggung jawab ujian kekaisaran. Di sisi lain, Chen Fing mengunjungi Kaisar untuk memberitahukannya tentang serangan baru-baru ini terhadap Fan Xian, yaitu para pemuda yang menyerang Fan Xian yang di depan Menara Bulan. Mendengar itu, Kaisar tidak begitu mengubris, dia malah sibuk membuat bahan peledak. Chen Fing tahu racikan itu sudah mencapai tingkat berbahaya, sehingga dia mundur beberapa langkah. Di saat yang sama, Kasimu datang membawa surat rekomendasi dari Pangeran kedua, yaitu menetapkan Fan Xian sebagai penanggung jawab ujian kekaisaran. Kaisar ini tidak begitu meresponnya dan malah menyerahkan surat itu kepada Chen Fing, dan benar saja yang dikhawatirkan Chen Fing akhirnya terjadi. Ketika mendengar berita itu bahwa dirinya dijadikan penanggung jawab ujian kekaisaran, Fan Xian malah tidak terlihat senang. Dia mengira bahwa itu merupakan keputusan yang tergesa-gesa dari pihak kaisar. Dia mengunjungi istana Wan Er untuk menceritakan masalahnya. Wan Er juga mengingatkan kepada Fan Xian agar berhati-hati karena bisa saja Pangeran kedua menggunakan ujian kekaisaran hanya untuk menjebak Fan Xian. Fan Xian pun berjanji setelah ujian kekaisaran ini selesai, dia akan menikahi Wan Er. Di pagi harinya, Qin Yan menyampaikan laporan rahasia kepada Fan Xian dari biro pertama. Mereka telah berhasil melacak seorang pelintas dari kota Sijia yang merupakan kota yang pernah dibakar, dan orang tersebut bernama Chan Li. Orang ini tiba di ibu kota sebagai peserta ujian. Saat ini Fan Xian berharap kalau Chan Li bisa menjadi petunjuk tentang siapa sebenarnya yang membakar kota Sijia. Fan Xian pun segera bergegas ke penginapan untuk segera mencari Chan Li.
Guo Zheng yang merupakan menteri Ritus yang mengurusi tempat tersebut. Dia memberikan pekerjaan merenovasi tembok halaman kepada Chan Li sehingga para kandidat dari keluarga miskin bisa mendapatkan sejumlah uang. Fan Xian kemudian berpura-pura menjadi seorang peserta ujian dan datang bekerja. Dia berinisiatif untuk menyapa Chan Li. Chan Li kemudian memperkenalkan Ji Chang kepada Fan Xian dan mengungkapkan kepada Fan Xian bahwa kualitas batu bata di tempat itu sangatlah buruk dan tidak sekuat dan tahan lama seperti batu bata lamanya. Dari obrolan mereka diketahui ternyata ada banyak kandidat dengan keluarga kaya dan berkuasa akan masuk melalui pintu belakang dan mengandalkan koneksi pejabat istana. Kandidat-kandidat gelap ini biasanya mereka akan diterima menjadi pejabat kekaisaran tanpa ikut ujian kekaisaran, dan mereka yang tidak punya koneksi dengan para pejabat seperti mereka-mereka yang saat ini sedang bekerja ini, mereka ini biasanya hanyalah dijadikan hiasan saja dan hanya mengandalkan keberuntungan. Mengetahui hal itu, Fan Xian mulai berpikir bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Sementara itu, pangeran kedua juga sudah mendengar bahwa Chan Li, orang dari kota Xijia, ikut dalam ujian kekaisaran. Bian bertanya apakah orang ini perlu dibunuh. Pangeran kedua langsung melarangnya dan akan membiarkan Fan Xian menginterogasi orang ini karena dia sendiri juga penasaran siapa sebenarnya yang membakar kota Xijia itu. Ketika Fan Xian pulang, dia melihat banyak pejabat yang datang ke rumahnya. Fan Xian sengaja tidak menemuinya dan pejabat-pejabat itu meninggalkan hadiah, di mana di dalam hadiah itu sudah tercatat nama-nama saudara mereka. Mereka meminta nama-nama itu diloloskan dalam ujian kekaisaran nanti. Fan Xian semakin menyadari ternyata ujian kekaisaran itu benar-benar menggunakan cara-cara yang licik. Pantas saja banyak sekali pejabat yang korupsi. Tak lama kemudian, putra mahkota datang menemui Fan Xian melalui pintu belakang. Dia juga membawa hadiah yang cukup banyak. Ternyata sama dengan pejabat-pejabat lain dengan membawa daftar nama kerabatnya agar diluluskan dalam ujian kekaisaran. Meskipun daftar-daftar ini tidak ada dalam peserta ujian, Fan Xian semakin gregetan melihat syarat-syarat seperti ini. Dia tidak menyangka ternyata ujian kekaisaran itu caranya sangatlah kotor. Namun untuk sementara waktu, dia juga tidak bisa berbuat apapun. Tak lama kemudian, Fan Xian yang dipanggil oleh pejabat Lin Rofu atau ayahnya kekasihnya Fan Xian yang tak lain adalah ayahnya Wan Er. Di sana Lin Rofu mengingatkan Fan Xian untuk berhati-hati di dalam ujian kekaisaran. Jika tidak, dia akan mengalami malapetaka. Dia meminta penasihat militernya yang bernama Han Dao untuk menyaring dengan ketat daftar kandidat yang sebelumnya telah diterima oleh Fan Xian. Ternyata Lin Rofu ini sudah mengetahui jika Fan Xian ini mendapatkan daftar nama-nama dari pejabat, dan ternyata dia sudah mengambil nama-nama itu terlebih dahulu. Dia telah menyaringnya terlebih dahulu dan kemudian nama-nama itu baru diberikan kepada Fan Xian. Di sisi lain, pangeran kedua yang selalu bermusuhan dengan Fan Xian, dia ini sebenarnya juga memiliki beberapa kandidat, namun dia tidak ingin menyerahkannya kepada Fan Xian. Dia hanya ingin menggunakan ujian kekaisaran ini untuk menggali lubang bagi Fan Xian. Dia ingin di ujian kekaisaran ini ada kekacauan besar yang akan mengakibatkan Fan Xian menjadi terdakwa. Sementara itu, Fan Xian yang mengeluh kepada Qinian, namun Qinian juga tidak mengerti dia harus berbuat apa. Kemudian dia pergi ke penginapan untuk mencari Chan Li dan yang lainnya. Di sana dia melihat Wan Li sedang duduk di pintu restoran sambil makan roti kus dingin. Dia belajar dengan keras di bawah cahaya toko. Fan Xian yang sangat terkejut dan dia merasa bersedih. Dia kemudian memesan daging dan sayuran untuknya. Wan Li ini sudah lama tidak makan, apalagi makan daging karena bekalnya juga sudah habis. Dia makan dengan lahap, berbicara tanpa henti tentang ambisinya untuk menjadi seorang pejabat yang baik dan jujur. Mendengar itu, Fan Xian sangat tersentuh. Dia pun langsung bergegas ke lembaga forensik untuk memahami prestasi yang ditinggalkan oleh ibunya semasa hidupnya. Kemudian Chen Ping pun datang. Dia meminta Fan Xian untuk melakukan hal-hal sesuai dengan idenya sendiri. Dia juga menghibur Fan Xian. Dia berjanji meskipun Fan Xian melakukan kesalahan, dia tetap akan mendukung Fan Xian. Mendengar semua itu, Fan Xian langsung merasa percaya diri kembali. Fan Xian memutuskan untuk pergi ke istana pada malam hari untuk meminta dukungan dari Kaisar Nanking. Namun menurut aturan, pejabat tidak boleh memasuki istana pada malam hari. Walaupun Fan Xian sedang membuat masalah, namun Chen Feng tetap mendukungnya tanpa ragu. Bahkan jika Fan Xian melakukan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki, Chen Feng tetap akan membantunya. Tak disangka, Kaisar Nanking setuju untuk mengizinkan Fan Xian memasuki istana untuk bertemu. Kasim Wu kemudian membawa Fan Xian ke dalam istana, namun dihentikan
disampaikan oleh Gon Tian, yaitu wakil komandan dan pengawal istana, yang sekaligus orang ini merupakan orangnya pangeran kedua. Gon Tian kemudian menanyainya dengan seksama dan mengetahui bahwa ini adalah izin dari sang kaisar, sehingga dia pun tidak bisa berbuat apapun. Fan Xian pun langsung berterus terang kepada sang kaisar bahwa ujian kekaisaran kali ini banyak sekali para pejabat yang menitipkan daftar nama saudaranya untuk diterima lulus ujian kekaisaran. Fan Xian ingin ujian kekaisaran yang saat ini menjadi tanggung jawabnya adalah ujian kekaisaran yang adil dan tidak ada titipan. Dia meminta kaisar untuk mendukungnya. Kaisar sebenarnya sudah tahu masalah seperti itu, namun dia berpura-pura tidak tahu, dan untungnya kaisar menyatakan setuju dengan ide Fan Xian dan kemudian dia menyatakan bahwa dia siap mendukungnya. Setelah mendapatkan dukungan dari kaisar, dia pun segera mengembalikan daftar nama itu kepada putra mahkota. Setelah itu dia juga mengembalikan daftar nama itu kepada Lin Rofu atau calon mertuanya. Sekali lagi Fan Xian mengatakan dia hanya ingin memberi ribuan kandidat di dunia, yaitu sebuah kesempatan yang relatif adil untuk mengubah takdir mereka. Dengan melihat ketulusan dan niat baik Fan Xian, calon mertuanya ini pun akhirnya setuju dengan Fan Xian dan memintanya agar Fan Xian pergi menemui Guo Zeng. Dia meminta agar Fan Xian ini meminta nasihat Guo Zeng tentang aturan dan pantangan ujian kekaisaran musim semi untuk menghindari kelalaian. Karena jika ada kelalaian, maka Fan Xian akan menanggung akibat yang sangat fatal. Fan Xian pun segera menemui Guo Zeng untuk meminta nasihat tentang peraturan dan tantangan yang ada dalam ujian kekaisaran. Guo Zeng lalu menyusun aturan rinci ujian kekaisaran menjadi sebuah buku dan kemudian menyerahkan kepada Fan Xian, dan Fan Xian pun langsung berterima kasih kepadanya. Setelah Fan Xian pergi, ternyata Bayan muncul di tempat itu atas perintah dari pangeran kedua. Ternyata pangeran kedua ini memegang bukti kecurangan Guo Zeng dalam ujian kekaisaran tahun lalu. Selama Guo Zeng ini mau bekerja sama dengannya untuk menghancurkan Fan Xian, dia juga akan menghancurkan bukti itu. Karena Guo Zeng sendiri juga takut, Guo Zeng pun akhirnya berjanji bahwa Fan Xian sebentar lagi akan membuat kesalahan yang tidak dapat dimaafkan dalam ujian kekaisaran ini. Mendengar hal itu, Bian sangat senang. Dia yakin hidup Fan Xian akan berakhir sebentar lagi. Di sisi lain, Shize dan Dabao ternyata kembali ke ibu kota dari kerajaan Qi Utara. Ternyata dia memang diminta kembali oleh Fan Xian. Fan Xian khawatir ada perbedaan tentang aturan rinci yang dibuat oleh Guo Zeng, sehingga dia mendatangkan Dabao. Dia ingin pergi ke penjara Kementerian Hukum untuk bertanya kepada Gao Yuxi, mantan Menteri Ritus, tentang aturan yang sebenarnya. Jadi sebelum ditangani Guo Zeng, dulu itu ada menteri yang bernama Gao Yuxi yang juga tahu tentang aturan dan tentang dalam ujian kekaisaran, dan Gao Yuxi ini adalah ayahnya Dabao. Dikarenakan khawatir Gao Yuxi tidak percaya dengan Fan Xian, akhirnya Fan Xian membawa Dabao putranya ke penjara untuk bertemu dengannya. Gao Yuxi mengira kalau dia akan dipenggal. Dia tercengang saat melihat Dabao ada di sana, dan dia mengira bahwa anaknya juga telah dibawa ke penjara. Ketika mengetahui putranya ini sekarang bekerja di bawah Fan Xian, Gao Yuxi sangat gembira hingga dia menangis dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Fan Xian. Fan Xian pun segera meminta nasihat kepada Gao Yuxi tentang aturan dan pantangan ujian kekaisaran itu. Gao Yuxi kemudian membaca aturan terperinci yang ditulis oleh Gao Zeng dari awal hingga akhir, dan benar saja dia menemukan banyak aturan penting yang tidak ditulis di dalam aturan itu. Gao Yuxi memberitahukan Fan Xian jika Fan Xian sedikit ceroboh maka akan jatuh ke dalam situasi yang tidak bisa kembali. Gao Yuxi mengingatkan Fan Xian untuk tidak mendekati kandidat manapun, karena jika itu terjadi maka kandidat yang pernah ditemui oleh Fan Xian akan dianggap sebagai kerabatnya Fan Xian. Ujian kekaisaran pun berlangsung selama 3 hari dan para kandidat harus menyiapkan makanan yang cukup. Hari ini merupakan hari pertama musim ujian. Para kandidat yang membawa tas besar dan kecil segera bergegas menyeberangi jembatan naga untuk mencari keberuntungan agar nama mereka nantinya lolos dalam penerimaan ujian kekaisaran. Fan Xian kemudian berada di aula lebih awal. Para kandidat datang dan masuk ke dalam ruangan ujian. Fan Xian menunggu lama dan menyemangati para kandidat yang ada di sana. Fan Xian juga mengingatkan mereka untuk meletakkan semua buku, lembar contekan, dan barang-barang yang tidak boleh dibawa dalam ruangan ujian. Dan jika ada yang melanggar, maka akan didiskualifikasi. Chan Li dan Wan Li berbaris untuk memasuki ruangan ujian dan segera mengenali Fan Xian yang duduk di panggung itu, bahwa dia adalah orang yang pernah mengobrol dengannya.
Mereka sangat terkejut, ternyata Fan Xian merupakan penanggung jawab ujian kekaisaran. Sementara itu pangeran kedua mengetahui bahwa Fan Xian telah pergi menemui 4 orang itu dan memastikan bahwa mereka merupakan orangnya Fan Xian. Dia meminta Gou Zeng untuk melakukan sesuatu pada salah satu dari mereka. Dan benar saja, di saat pemeriksaan identitas, ditemukan sebuah catatan di antara 2 kue sayur yang dibawa oleh Wan Li. Tentu saja Wan Li sangat terkejut karena dia tidak pernah membawa contekan ataupun kertas apapun. Gou Zeng bersikeras bahwa Wan Li telah berbuat curang dan ingin membawa contekan. Dia pun segera mendesak Fan Xian untuk segera mendiskualifikasi orang ini dan diproses selanjutnya. Akan tetapi Fan Xian sudah mengantisipasi hal-hal seperti ini, sehingga Fan Xian memintanya untuk membuka catatan itu di depan semua orang dan pembacanya. Ternyata itu hanya daftar harga makanan atau harga kue, sehingga Gou Zeng tidak mengerti kenapa bisa berubah catatan seperti itu. Dia pun buru-buru membantu Wan Li berdiri dan membiarkannya masuk untuk mengikuti ujian dengan perasaan yang sangat kesal. Fan Xian yang tahu bahwa pangeran kedua tidak akan menyerah dan Gou Zeng pasti akan memiliki trik lain dalam 3 hari ke depan. Fan Xian menunggang kuda dan berpatroli di ruang ujian. Ketika dia melihat semua peserta ujian sudah duduk di tempat duduknya, dia mengumumkan dengan suara keras bahwa ujian telah resmi dimulai. Ruang ujian yang sangat besar itu pun menjadi sunyi dan suara peserta ujian yang sedang belajar menulis mencoret-coret tinta terdengar sangat jelas. Tak lama kemudian dia melihat para staf datang untuk mengantarkan lilin kepada para kandidat. Fan Xian teringat bahwa Gao Yuxi mengingatkannya bahwa pencegahan kebakaran adalah prioritas utama di dalam ujian kekaisaran, karena jika terjadi kebakaran maka Fan Xian akan menjadi terdakwanya. Dia dan Qinian yang segera memeriksa lilin-lilin yang tersisa satu persatu dan ternyata dia menemukan semua lilin berbau minyak tanah. Fan Xian pun segera mengembalikan lilin itu kepada Gou Zeng dan menuntut ganti rugi karena uang kerajaan telah dibuat membeli lilin dengan lilin yang salah dan dirinya juga telah menyiapkan dengan lilin yang baru. Fan Xian lalu memeriksa air karena ini bagian terpenting kedua. Jika air bermasalah dan peserta banyak yang mati keracunan karena air, maka Fan Xian juga akan menjadi tersangkanya. Fan Xian segera mengecek air dan dia tidak ingin ambil resiko. Dia pun meminta semua air diganti dengan air yang bersih. Selanjutnya adalah kamar mandi, karena kamar mandi merupakan tempat yang tidak dapat dihindari para kandidat. Fan Xian khawatir ada yang merencanakan sesuatu di kamar mandi tersebut, sehingga dia meminta Qinian untuk menyelidikinya dengan seksama. Ternyata memang benar Qinian menemukan bahwa di dalam kamar mandi ada sebuah minyak tanah. Begitu para kandidat pergi ke kamar mandi untuk buang air besar dan membawa lilin, api akan menyala. Jika mereka tidak berhati-hati bisa meledak. Singkatnya, ujian musim semi selama 3 hari akhirnya berakhir. Para kandidat menyerahkan kertas ujian mereka. Langkah selanjutnya adalah menyalin nama-nama kandidat. Pertama-tama nama-nama kandidat ditempel satu persatu. Pekerjaan penilaian dilakukan dalam keadaan tertutup sepenuhnya. Fan Xian masih tidak berani menganggapnya enteng. Dia bertahan sampai penilaian selesai sebelum meninggalkan ruangan ujian. Fan Xian akhirnya merasa lega karena dia tidak tidur selama beberapa hari dan sudah kelelahan. Qinian lalu mengendarai kereta untuk mengirim Fan Xian kembali ke rumahnya. Di pagi harinya, saat Fan Xian sudah terbangun, Fan Xian menemukan bahwa Wan Li yang baik dalam karakter dan akademis ternyata tidak lulus. Dia merasa ada yang tidak beres, sehingga dia segera meminta Qinian untuk pergi ke Kementerian Ritus untuk mencari tahu alasannya. Fan Xian juga pergi ke Kementerian Ritus dan memeriksa kertas ujian. Ternyata nama Wan Li di kertas ujiannya telah dipalsukan dan dia tahu nama itu merupakan kerabatnya putra mahkota. Fan Xian yang tidak terima masalah ini, dia ingin menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memberikan keadilan bagi Wan Li. Sehingga sekarang Fan Xian tidak peduli lagi. Dia ingin membuat ujian kekaisaran musim semi ini agar adil dan jujur. Lalu Fan Xian meminta Zi Yue untuk memimpin orang-orang untuk menyegel lembaga ujian dan tidak seorang pun diizinkan untuk merilis hasilnya tanpa perintahnya. Akhirnya daftar pengumuman kelulusan pun harus ditunda secara paksa. Fan Xian lalu membawa Qinian dan bergegas
bergegas langsung ke Istana Timur untuk berdiskusi dengan putra mahkota. Dia langsung ke pokok permasalahannya dan menjelaskan tujuan dia datang ke sana. Putra mahkota mengakui orang pengganti itu merupakan orangnya, namun dia tidak mengetahuinya. Fan Xian menduga bahwa pangeran kedua merencanakan sesuatu hanya untuk menabur perselisihan antara dia dan putra mahkota, sehingga Fan Xian memutuskan untuk memperbesar masalah tersebut. Mereka berdua akhirnya pergi ke istana untuk mengadu kepada kaisar. Putra mahkota segera melaporkan masalahnya bahwa ada seseorang yang menjebaknya dengan mengganti nama salah satu peserta dengan nama anak buahnya. Dia meminta kaisar untuk menyelidiki dan menangkap orang tersebut, namun sang kaisar meminta Fan Xian untuk menyelidikinya sendiri. Singkatnya, pagi pun tiba. Hari pengumuman hasil ujian kekaisaran musim semi pun akan diumumkan. Para peserta datang ke pintu masuk untuk mengetahui apakah nama mereka lulus atau tidak. Daftar peserta ini sudah diperbarui oleh Fan Xian. Tentu saja ini sudah menjadi daftar peserta atau daftar pemenang yang adil. Para kandidat yang berada di daftar teratas bersorak. Begitupun dengan Wan Li dan teman-temannya yang berada di daftar. Mereka sangatlah senang. Namun Chan Li namanya tidak terdaftar atau dia tidak lulus. Chan Li pun sangat tertekan. Wan Li dan Ji Chang memberinya kata-kata yang baik dan mendorongnya untuk mengikuti ujian tahun depan. Ji Chang dan Wan Li berdiskusi untuk meminta Jia Ling untuk mengunjungi Fan Xian bersama-sama, dan Chan Li juga ingin pergi bersama mereka. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. See you, tunggu diri dan salam Sundaners.